Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kusumanarda dengan NIM C1M021008, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Mikropropagasi pada Tanaman Kentang. Latar belakang. Tanaman kentang, Solanum tuberosum L, termasuk tanaman pangan penting dunia setelah beras dan gandum. Kentang merupakan sumber karbohidrat alternatif sebagai salah satu tanaman yang diversifikasi pangan. Kandungan gizi yang cukup tinggi pada tanaman kentang menyebabkan tanaman kentang menjadi salah satu komoditi yang mendapatkan prioritas pengembangannya. Kebutuhan umbi kentang terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku berupa kentang itu sendiri. Namun, permasalahannya, penyediaan kentang di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena sulitnya dalam pengadaan kentang itu sendiri. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai potensi dan pemanfaatan dalam teknik mikropropagasi dalam pengembangan budidaya kentang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Manfaatnya dapat memberikan penjelasan terkait apa itu mikropropagasi, apa saja tahapannya, keuntungan, serta informasi lainnya tentang teknik mikropropagasi yang dapat memperbanyak tanaman dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan kentang itu sendiri. Pengertian mikropropagasi. Mikropropagasi merupakan metode perbanyakan dengan mengambil sel atau jaringan bahkan organ tumbuhan yang dilakukan secara aseptis sehingga dapat diperoleh tumbuhan atau individu baru. Kultur jaringan tumbuhan utuh dapat diperoleh dari bagian atau potongan akar, batang, atau daun yang disebut dengan explant yang masih hidup. Dapat dilihat di sini ada beberapa tahapan dalam teknik mikropropagasi pada tanaman kentang itu sendiri. Yang pertama yakni isolasi explant, di mana biasanya bagian tumbuhan dijadikan explant seperti tanaman kentang sendiri yang menggunakan umbinya. Yang kedua, explant disterilisasi dengan alkohol kemudian dibilas dengan air steril. Yang ketiga, tahapan inokulasi explant, di mana explant dipindahkan pada media kultur, di mana media kultur sendiri terbuat dari agar yang mengandung unsur makro dan mikro yang sesuai. Kemudian ada tahap keempat yakni multiplikasi explant, di mana tahap ini ditandai dengan mulai terbentuknya kalus atau tunas yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kelima yakni pertumbuhan explant, di mana kalus akan tumbuh menjadi planlet yang kemudian ditandai dengan pertumbuhan dan pemanjangan akar. Yang terakhir yakni planlet kemudian dipindahkan dari medium ke media tanam berupa pot-pot kecil. Jangan diletakkan planlet di tempat yang terpapar langsung oleh sinar matahari karena planlet membutuhkan penyesuaian dengan lingkungannya itu sendiri. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari teknik mikropropagasi ini. Yang pertama, umbi mikro yang berasal dari explant akan mengalami bebas penyakit. Kemudian, yang kedua, tanaman berasal dari umbi mikro akan menghasilkan tanaman yang seragam dan umur panen yang sama. Yang ketiga, kebutuhan benih asal umbi mikro hanya 4-5 kg saja per hektar dibandingkan dengan umbi biasa yang membutuhkan 1-1,5 ton per hektar. Kemudian yang keempat yaitu lebih mudah dalam penyimpanan, transportasi maupun penanganannya. Yang kelima, keuntungan yang kelima ini dapat memenuhi persyaratan karantina untuk lalu lintas bahan tanaman di dalam maupun di luar negeri. Selain memiliki keuntungan, teknik mikropropagasi juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, keadaan cekaman awal pertumbuhan lebih berdampak negatif dibandingkan dengan umbi biasanya. Yang kedua, masa dormansi lebih panjang serta pecahnya dormansi yang tidak serentak. Yang ketiga, untuk produksi umbi mikro sampai dengan panen memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan stek mikro. Kemudian
Kerugian yang keempat yakni biaya produksi persatuan tanaman pada umbi mikro lebih tinggi, dapat mencapai 3 kali lebih mahal dari stek mikro biasanya. Yang terakhir yakni kesimpulan, di mana teknik mikropropagasi merupakan metode perbanyakan dengan mengambil sel atau jaringan, bahkan organ tanaman yang dilakukan secara aseptis, sehingga dapat diperoleh tumbuhan atau individu baru. Kemudian, teknik mikropropagasi ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk perbanyakan bibit kentang, karena teknik mikropropagasi sendiri memungkinkan produksi bibit kentang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat membantu petani dengan mudah dalam melakukan budidaya tanaman kentang itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.